dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Oh yes, terima kasih Tuhan. Glorious Tuhan. Oh yes. Kita mau katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. benar Tuhan. Kau yang menyelamatkan kami Tuhan. Yang tak ternilai, Kasih-Mu tak pernah berkesudahan Tuhan dalam hidup kami. dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Karya terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, yes, yes. Benar Tuhan, pengorbananmu terlalu besar bagi kami Tuhan. Kami boleh ditebus oleh darah kuasa-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menaikkan pujian kami. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap pujian yang kami naikkan, kami percaya ada mujizat yang Kau nyatakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Memberkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau siap Tuhan bersorak buat Engkau. Yang bersiap menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan saat ini. Dengan hati yang bersyukur. Amin. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, Masuk gerbangnya
kita percaya setiap pujian yang kita naikkan, Dia hadir. Amin. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu Tuhan dalam ibadah kami Tuhan di pertengahan ini Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, kami percaya Engkau hadir Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu merupakan ide dan konsep daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Dengan kesungguhan hati kami Tuhan, saat ini kami mau datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terasa berat. Saat hati kami berat Tuhan, kami hanya mau datang pada Engkau Tuhan. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa, kita serahkan pada hamba-Mu. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sujud menyembah Dia pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mau sujud di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau yang layak kami puji, Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami agungkan Tuhan. Ya Yesus, Yang ampuniku dan bebaskanku.
baharui hatiku Tuhan. Hatiku, sesuatu terjadi pagi hari ini Tuhan, ketika kami buka hati kami. Ya Tuhan, di altar-Nya sesuatu terjadi pagi hari ini Tuhan. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, terjadi saat datang di altar-Nya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 haleluya. Engkau layak kami sembah Tuhan, Engkau layak kami tinggikan selama-lamanya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami pagi hari ini Tuhan, jamah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Sesuatu terjadi di tempat ini Tuhan, ketika kami sujud di altar-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sesuatu akan terjadi Kau nyatakan di tempat ini Tuhan, ketika kami membuka hati kami buat Engkau. Mujizat Kau nyatakan bagi kami pagi hari ini Tuhan, ketika kami membuka hati buat Engkau. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pulihkan kami. Dan kami akan pulang membawa kemenangan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom, salam damai sejahtera buat setiap kita pada pagi hari ini. Waktu yang berjalan begitu cepat, tidak terasa. Tahun 2022 kita masuki di bulan Maret di minggu pertama. Tapi satu hal yang harus tetap kita percaya, waktu boleh berjalan berlalu, tapi penyertaan Tuhan akan tetap kita nikmati. Amin. Waktu boleh berlalu, banyak hal yang harus kita jalani, tapi satu hal yang harus tetap kita pegang, Tuhan akan selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul Mengenal Tuhan dengan Benar. Kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Dikatakan begini, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ketika kita mengatakan kita mengenal Allah, kita mengenal Tuhan, harus dibarengi dengan diikuti dengan apa? Kita harus menuruti perintah Allah. Sebaliknya ketika kita mengatakan saya mengenal Tuhan, saya mengenal Allah, saya tahu Tuhan yang saya sembah, tetapi sebaliknya
perjalanan hidup kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita, tidak dapat dikatakan bahwa kita mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kalau di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat ke-3 di situ dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Lalu dikatakan ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Berbicara ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, berbicara ketika kita mengenal Tuhan, benar mengenal Tuhan. Di dalamnya Tuhan selalu menyertai kita, memimpin setiap langkah kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mungkin ditanya apakah kita mengenal Yesus Kristus Tuhan, pasti setiap kita berkata, ya saya kenal. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah kita mengenal Tuhan kita dengan benar? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi sesungguhnya menentukan kekuatan kita ketika Tuhan izinkan persoalan, masalah terjadi dalam hidup kita. Artinya ketika pengenalan kita jauh dalam, dekat dengan Tuhan, persoalan yang kita hadapi, kita tidak takut karena kita tahu saya mengenal Allah yang hidup, yang tidak akan tinggalkan saya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tahapannya adalah ketika kita mengenal Tuhan, kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, lalu kita dibaptis. Tidak berhenti hanya sampai di situ. Tahapan selanjutnya adalah kita harus mengenal Dia, siapa Dia sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita. Bagaimana caranya? Saya harus mengenal lebih dalam. Baca Alkitab, datang berdoa, renungkan kebenaran firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi tidak sebatas setelah kita dibaptis selesai. Tetapi yang Tuhan mau ketika kita mengenal Tuhan, kita dibaptis, selanjutnya adalah kita harus mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, pengenalan kita akan Tuhan menentukan ya dalam kita menghadapi persoalan, masalah, pergumulan kita. Artinya adalah semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akan kuat menghadapi persoalan yang kita hadapi. Ketika kita jauh dari Tuhan, persoalan itu datang, tentunya kita akan merasa sendiri. Tidak ada orang lain yang tidak ada orang lain yang peduli. Seolah-olah Tuhan jauh dari kita, padahal kita sendiri yang jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, Alkitab mencatat Ayub adalah seorang pribadi yang taat, yang setia kepada Allah. Bahkan Alkitab mencatat ketika anak-anak Ayub melakukan kesalahan, Ayub selalu membakar korban bakaran kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, tetapi saat Ayub menghadapi masalah pribadi dia sendiri, dikatakan Alkitab ia baru mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu baca dalam Ayub pasal 42 ayat 5 di situ dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita mungkin mendengar orang disembuhkan, kita mungkin mendengar banyak hal yang Tuhan lakukan buat orang lain, tetapi Tuhan mau kita sendiri, pribadi kita sendiri mengalami yang namanya Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita cuma mendengar, melihat, oh di sana ada mujizat besar, di sana orang disembuhkan, di sana orang dipulihkan. Kok aku tidak dipulihkan? Ya, Tuhan mau pengenalan kita akan Tuhan benar adanya. Jadi bukan cuma orang lain yang mengalami mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka.
kita sendiri, pribadi kita harus mengenal dan mengalami mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, orang yang mengenal Tuhan dengan benar di dalamnya, dalam kehidupannya akan selalu bersukacita. Apapun situasi yang dihadapi, apapun persoalan dihadapi, apapun masalah yang dihadapi, ketika dia mengenal, dia tahu siapa Tuhannya, sukacita itu harus tetap ada. Amin. Sukacita itu jangan pernah hilang dari kehidupan orang percaya. Ya, jangan. Ketika kita membiarkan iblis masuk, mencuri sukacita kita, disitulah mulai timbul yang namanya keraguan-raguan. Apakah Tuhan menolong aku? Apakah Tuhan ada sementara aku sendiri? Ya. Jangan biarkan iblis mencuri sukacita kita. Tapi biarlah sukacita tetap ada ketika kita mengenal Tuhan. Tuhan yang kita sembah, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan disitulah sukacita itu akan ada dalam hati kita. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia akan tetap dapat berkata bahwa Tuhan itu baik. Amin. Bisa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi persoalan berat, beban berat, kesedihan, kecewa, tapi kita masih dapat berkata, Tuhan itu baik. Ya, kita harus bisa. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita mau katakan tetap, Tuhan itu baik. Tetapi sebaliknya ketika pengenalan kita akan Tuhan tidak dalam, tidak dekat, kita kurang mengenal siapa Tuhan kita, masalah sekecil apapun akan membuat sukacita kita hilang. Akan membuat damai sejahtera kita hilang. Akan membuat kita kecewa. Saya secara pribadi, saya pernah merasa sedih, saya kecewa. Tapi saya tidak mau larut dalam kesedihan saya. Saya tidak mau larut dengan kecewaan saya. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang selalu menghibur saya. Saya tahu saya punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saya. Ya. Wajar ketika saya menyatakan bahwa saya kecewa, saya sedih. Secara manusia saya bisa seperti itu. Tetapi saya mau katakan saya tidak mau larut dalam kesedihan saya. Saya tidak mau larut dalam kekecewaan saya. Saya harus bangkit karena saya punya Allah hidup. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita harus kenal dan tahu siapa Tuhan kita yang kita sembah. Kita mau belajar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat 8 dan 10. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Saya akan ambil ayat-ayatnya saja. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 10. Kita mau belajar di dalamnya ada beberapa kebenaran mengenai siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Ya, siapa sih Tuhan kita yang sesungguhnya? Bukan kata orang loh, tapi saya mengalami sendiri bahwa Tuhan itu ada dalam hatiku, dalam hidupku. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengenai siapa Tuhan kita yang benar, yang sesungguhnya itu. Yang pertama adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ya. Wahyu pasal yang kedua ayat 8 dikatakan di situ, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Kematian Tuhan di atas kayu salib tidak menghentikan karya Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah, Dia bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Ya. Dia bukan yang mati dari kayu salib, tapi Dia sudah hidup, bahkan Dia sudah bangkit. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Artinya Tuhan yang mau tahu setiap persoalan kita, masalah kita, apapun yang kita hadapi. Ya. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia juga bukan Tuhan yang tidak peduli dengan apa yang kita alami.
Tapi Dia adalah Tuhan yang akan selalu menolong setiap kita di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, mari percaya dengan yakin pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan yang benar adalah kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ya. Oleh sebab itu serahkan segenap kehidupan kita ke dalam tangannya. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat, yang Tuhan akan kerjakan buat setiap kita. Ya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Yesus, Dia akan menyatakan mujizat buat setiap kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, Tuhan sanggup. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Ini pelajaran pertama yang kita mau belajar pagi hari ini. Mengenal Tuhan, siapa Tuhan itu sesungguhnya. Saya mungkin tidak tahu, mungkin ada orang yang sudah Kristen, yang sudah percaya. Tetapi ketika hanya dia sepenggal saja pengetahuannya. Dia hanya tahu Tuhannya disembah itu. Dia sudah mati di atas kayu salib. Saya mau katakan pagi hari ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang luar biasa. Yang akan menolong setiap kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Kebenaran mengenai siapa Tuhan kita sesungguhnya. Yang kedua adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Wahyu 2 ayat 9 katakan begini. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus. Tuhan kita, Tuhan yang Maha Tahu. Ya. Orang yang dekat dengan kita mungkin tidak tahu persoalan sedang kita hadapi. Orang yang mungkin dekat, sangat dekat dengan kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tetapi ada satu pribadi yang tahu. Dia adalah Allah kita. Dikatakan, aku tahu kesusahanmu. Ya, Tuhan tahu apa yang sudah kita hadapi hari-hari ini. Berat, betul berat. Karena memang Alkitab katakan hari-hari ini hari-hari yang jahat. Ya, dunia tidak semakin baik. Tetapi semakin sesuatu banyak hal yang tidak kita pikirkan terjadi. Hal itu membuat apa? Kita ada dalam ketakutan. Banyak hal yang membuat kita takut hari-hari ini. Covid belum selesai. Pecah perang Rusia, Ukraina. Kekhawatiran dunia akan perang dunia ketiga. Perang nuklir terjadi. Ada banyak ketakutan di dalamnya. Tetapi saya mau katakan buat kita, Tuhan kita, Tuhan yang Maha Tahu. Ya, Tuhan yang mengetahui segala keadaan kita. Tuhan yang tahu segala kesusahan kita. Di dalam kehidupan kita, Tuhan tahu semuanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga tahu dikatakan. Orang-orang yang tidak suka sama kita, yang membenci kita, yang memfitnah kita, Tuhan tahu. Ya. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tahu Tuhan yang Maha Tahu segalanya. Tadi kembali, sukacita itu jangan pernah hilang. Ketika ada orang tidak suka sama kita, fitnah kita, bikin kita kecewa, sukacita ini selalu terus ada. Ya, biarkan mereka. Bahkan Tuhan katakan, Alkitab katakan, doakan mereka yang membenci kamu. Wow, luar biasa. Ya. Itulah ketika kita ada sukacita di dalamnya. Di dalamnya ada sesuatu hal yang Tuhan berikan kekuatan ketika banyak hal menimpa kita. Ya. Tuhan kita, Tuhan yang Maha Tahu. Apapun yang terjadi, ingatlah Tuhan kita Tuhan yang Maha Tahu.
masalah apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tak ketahuilah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu, yang mau mengulurkan tangannya buat setiap kita, yang mau menolong kita, yang memberi kekuatan bagi kita, yang memberikan jalan keluar bagi kita, dan yang memberikan kemenangan bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, sadari, ketahui dengan benar siapa Tuhan kita sesungguhnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Ya, ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mungkin orang dekat kita, kekasih kita, suami kita, istri kita, siapapun juga nggak ada yang tahu. Tapi mata Tuhan, Dia akan melihat. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, jaga hati. Biar hati kita tetap terpaut hanya kepada Tuhan saja. Hal yang ketiga yang mau saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mengenai siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10a, di situ dikatakan, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, yang kita perlu tahu pengenalan kita akan Tuhan adalah Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita. Karena dikatakan jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Tuhan tahu. Ya, jangan takut. Dalam kesedihan kita, jangan takut. Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan kepada kita. Di dalam kekecewaan kita, jangan takut. Tuhan yang akan membalut luka hati kita. Ya. Dunia ini semakin gelap, semakin susah, semakin sulit. Tetapi Tuhan katakan jangan takut dengan apa yang akan kau derita. Dengan apa yang akan kau jalani. Karena apa? Tuhan memberikan jaminan kepada setiap kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Janjinya yang sudah disediakan bagi setiap kita. Ya. Jaminan yang Tuhan berikan. Ya, membuat kita tetap kuat. Itulah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kemenangan dalam hidup kita di tengah situasi yang sulit. Ya, kalau Tuhan mau kerjakan sesuatu yang besar, orang lain mungkin berkata, enggak mungkin, tidak mungkin. Tapi Tuhan kalau kerjakan dalam hidup kita, ya tidak ada suatu hal yang dapat menghalangi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ada banyak jaminan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Jaminan keselamatan di dalam Yesaya 12 ayat 2 dikatakan, sesungguhnya Tuhan adalah penyelamatku. Aku percaya kepadanya dan tidak takut. Karena Tuhan adalah kekuatan dan pujianku. Ia telah menjadi penyelamatku. Ya, ada jaminan Tuhan yang Tuhan berikan. Ya, jaminan keselamatan. Jaminan kemenangan. Di dalam 1 Korintus 10:13 pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Tuhan katakan yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena apa? 1 Korintus 10:13 katakan ketika semua itu terjadi, Tuhan berikan kemampuan buat kita. Tuhan berikan jalan keluar buat kita. Dan Tuhan berikan pertolongan buat kita. Ada jaminan kemenangan, ada jaminan pemulihan. Ya. Tuhan pulihkan setiap kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengakui dosa kita, ya, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada jaminan pemulihan. Syaratnya kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku sudah bersalah, aku sudah berdosa kepadamu. Ampuni aku Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Ya. Tuhan pulihkan. Jaminan yang Tuhan berikan.
Ada juga dikatakan Alkitab jaminan perlindungan yang Tuhan berikan buat kita. Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ada perlindungan Tuhan bagi setiap orang yang takut akan Dia. Ada perlindungan Tuhan bagi setiap orang yang mengenal Dia dengan benar. Ada jaminan Tuhan untuk mencukupkan segala keperluan kita. Ya, jangan takut. Tuhan tahu asal kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Ada jaminan yang Tuhan berikan untuk memberikan kepada kita jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Ada jaminan Tuhan yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk selalu menyertai setiap kita. Menyertai Bapak Ibu Saudara saya melangkah menjalani hidup ini. Ya, luar biasa kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Tadi sebelum ibadah saya sempat berbincang dengan Tante Simon. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, saya bangga punya Allah yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan buat tante kita ini yang memasuki usia senja. Saya tanya, Tante usianya berapa sekarang? Bapak Ibu tahu usianya berapa? 83 tahun. Luar biasa. Di dalamnya ada pemeliharaan Tuhan. Ya, saya mengenal Tante Simon ini sejak saya masih sekolah minggu, Bapak Ibu. Tante Simon ini orang yang setia kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita yang masih muda-muda, ya, yang Tuhan mau kita tetap setia. Ya, ketika kita setia, ada pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Ya, saya melihat Tante Simon ini luar biasa, semangatnya luar biasa untuk datang beribadah. Ya, ada pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Ada jaminan Tuhan ketika kita setia mengiring Dia. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, dunia mungkin semakin bergelora, bergolak, dan kita mendengar hal-hal yang menakutkan. Tetapi Tuhan memberikan jaminan untuk selalu menyertai kita. Di dalam Injil Matius 28 ayat 20b dikatakan begini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, Tuhan menjamin, Dia menyertai Bapak Ibu, saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu saudara ini berkati Tuhan Yesus. Jangan takut, kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan sedetik pun. Karena kita punya jaminan yang Tuhan berikan bagi kita. Hal yang keempat, Bapak Ibu saudara berkati Tuhan Yesus. Kita harus mengetahui siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengizinkan setiap kita mengalami masalah, persoalan terjadi dalam hidup kita. Ya. Kita mungkin berkata, Tuhan janganlah saya harus melewati seperti ini. Jangan Tuhan. Ya. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, jangan takut. Karena memang itu semua Tuhan izinkan terjadi. Persoalan, masalah terjadi dalam hidup kita. Semua terjadi atas seizin Tuhan. Tuhan tahu Bapak Ibu. Ya, semuanya Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Untuk kita tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Untuk kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Untuk kita tetap hanya berdoa kepada Tuhan. Untuk kita tetap hanya berseru kepada Tuhan. Ya. Kalau Tuhan izinkan semua terjadi, artinya di dalamnya Tuhan akan berikan kekuatan buat kita. Untuk kita dapat melewati semuanya. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin.
Tuhan izinkan terjadi. Kanan kiri semua datang. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan akan berikan kekuatan buat kita. Tuhan akan berikan kemampuan atas kita. Untuk membentuk setiap kita. Membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Asal kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kemenangan atas masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dan Alkitab katakan Dia akan membawa kita terus naik. Tidak menjadi turun. Ya. Asal kita sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Ulangan 28 ayat 13 katakan begini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tidak sampai di situ ayat itu. Ayat itu berkata begini. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, ya, luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ketika Tuhan izinkan apapun terjadi dalam hidup kita. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Di dalamnya Tuhan punya rencana. Di dalamnya Tuhan mempunyai sesuatu rancangan yang indah buat setiap orang yang percaya kepadanya. Hal yang terakhir yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang menghendaki kita, Bapak, Ibu, Saudara dan saya setia sampai akhir. Mau Bapak Ibu setia sampai akhir? Amin. Pujian mengatakan begini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita mau tetap setia sampai akhir Bapak Ibu. Amin. Karena itu Tuhan mau ya kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Tidak ada sesuatu apapun yang merintangi kita untuk kita tetap setia iring Yesus. Amin. Tuhan mau kita tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Wahyu 2 ayat 10 bagian B dikatakan begini. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Kita harus tetap setia. Ya, kita harus tetap setia. Firman yang kita baca ini yang memotivasi kita untuk kita tetap setia sampai akhir. Artinya apa? Sampai hembusan napas kita terakhir, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dan untuk mencapai titik tersebut, kesetiaan sampai akhir memerlukan yang namanya komitmen, memerlukan yang namanya keteguhan hati. Karena sesungguhnya di dalam perjalanan itu untuk kita sampai kepada kesetiaan sampai akhir hidup kita. Tadi dikatakan Tuhan izinkan ada banyak hal yang membuat kita ragu, yang membuat kita bimbang, yang membuat kita goyah, yang membuat kita maju terus mundur. Tetapi Tuhan mau kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Amin. Tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena itulah yang Tuhan mau. Karena Tuhan sudah menyiapkan mahkota yang terindah bagi kita. Amin. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap kita, meneguhkan kita bahwa sesungguhnya kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Dia adalah Tuhan yang menghendaki kita setia
sampai akhir. Dia Tuhan yang kita sembah yang mengizinkan masalah persoalan itu terjadi. Dia Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan jaminan bagi kita. Dia Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan Dia Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu, ini berkati Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan pagi hari ini memberkati, meneguhkan, bahkan mungkin kalau Tuhan izinkan menegur kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Terima itu. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Kita mau mempersiapkan untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Biar waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala.